Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk para teman, para sahabat semua di Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmatnya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan cinta dan mahabbahnya untuk kita semua. Amin. Kebetulan saat ini saya ada di pedalaman Kalimantan. Saya sempatkan dalam riyadhah saya sempatkan di dalam tirakat saya untuk berbagi pengetahuan kepada para teman-teman, para saudara sekalian. Semoga apa yang saya bagikan kepada para teman-teman, para saudara sekalian tidak merasa saya gurui, tidak merasa saya nasihati, akan tetapi Ewa sangat berharap semoga bisa dijadikan tuntunan cahaya nurun untuk di kehidupan ini. Sebelumnya, apabila mungkin gambarnya kurang jelas, mungkin apa yang saya sampaikan tempatnya tidak lazim dan sering tidak lazim para saudaraku lihat. Jadi saya mohon maaf kalau seorang ulama, seorang kiai itu bertausiah, itu berceramah di depan mimbar, di depan para jamaahnya. Akan tetapi inilah saya dengan segala keadaan diri saya, dengan keadaan jati diri saya, yang mungkin para teman-teman selalu senantiasa mengikuti Ewa Kultur, memahami tentang siapa diri saya. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pengetahuan, yang mana pengetahuan ilmu-ilmu itu sudah saya buktikan dan sudah saya rasakan tentang manfaatnya. Kebetulan saya ada di dalam gua. Jadi di dalam gua ini masuknya dari luar sekitar 250 meter. Lalu jalannya menanjak tinggi banget, dan setelah saya riyadhah tadi, apa yang saya hasilkan dari riyadhah, semoga ilmunya membawa hikmah, membawa manfaat, membawa ketenangan, kebahagiaan yang bisa menuntun kita ke arah sana. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang kepekaan jiwa dan perjalanan jiwa. Bagaimana sih cara memahami tentang kehidupan yang dihubungkan dengan tauhid? Bagaimana sih kita itu memahami, memaknai kalau kita hubungkan dengan pelajaran wujud di dalam Aqaid 50? Kenapa pelajaran wujud di Aqaid 20 itu sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu mukasyafah, yakni ilmu-ilmu yang menuntun kita ke arah pemahaman ilmu kebatinan, pemahaman ilmu ketiadaan diri, pemahaman tentang ilmu-ilmu inani anallaha la ilaha illa ana. Dan mungkin suatu saat para teman syukur kalau saat ini teman-teman sudah ma'rifat, sudah menguasai ilmu itu dan bisa peka di dalam segala sesuatu. Kita tatkala Ramadan diajarkan tentang bagaimana kita itu beriktikaf di tanggal-tanggal ganjil. Lalu makna daripada iktikaf, tujuan daripada iktikaf itu sendiri tatkala bulan Ramadan kita sudah sama-sama tahu. Hubungannya dengan kepekaan juga, yakni kepekaan kita membaca tentang informasi-informasi yang ada di dalam diri yang nantinya dihubungkan dengan Al-Quran, yang mana dalilnya kita mungkin sudah mempelajari. Bagaimana nantinya pencarian kita di dalam diam, di dalam sendiri, di dalam riyadhah, di dalam iktikaf, kita hubungkan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mana keadaannya, ayatnya sesuai dengan apa yang kita alami. Banyak dari pelajaran tatkala kita sendiri di dalam iktikaf, banyak pelajaran pembuktian tatkala kita sendiri di dalam hening. Makanya saya mendoakan kepada para kiai, para ulama,
Seperti contoh Kang Ainun Najib, yang mana dia tidak pernah bosan untuk berbagi kebaikan, dia tidak pernah bosan untuk berbagi tentang pengetahuan, tentang ilmu-ilmunya tanpa tendensi apapun dan tidak pernah berharap apapun dari apa yang disampaikan. Saya salut juga dengan para orang-orang yang selalu senantiasa berbagi tentang pengetahuannya dengan caranya, termasuk dari Kang Ebit, yang mana dari lagu-lagunya di situ banyak tentang filosofi, banyak tentang pelajaran untuk para orang-orang yang mengkaji tentang kebenaran, orang-orang yang mengkaji tentang ketulusan, orang-orang yang mengkaji tentang keridhaan, keikhlasan, orang-orang yang mengkaji tentang bagaimana menuju kepada Allah. Banyak pelajaran yang kita alami di dalam sisi kehidupan ini. Yang saya bicarakan bagaimana kita itu harus peka tentang pemaknaan. Seperti mungkin para teman, para saudara sekalian yang suka berkelana di dalam diam, di dalam duduk, di dalam kesendirian. Mungkin para teman-teman setelah duduk sampai di dalam kosong, setelah duduk sampai di dalam titiknya fokus, di situ banyak perjalanan tentang riyadonya, tentang iktikafnya. Lalu bagaimana kita membaca tentang perjalanan kita seperti tatkala Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira? Kenapa Rasulullah Muhammad SAW ditemui oleh malaikat tatkala pertama kalinya menerima ayat itu di Gua Hira? Itu tak lain Rasulullah dikala sendiri, Rasulullah dikala riyado, Rasulullah dikala hening menghadap kepada Allah. Pastinya pelajaran tentang kita riyado, kita iktikaf, kita tirakat, kita laku, kalau kita lihat tentang masa lalu, tentang pengalaman, tentang histori, para pemimpin, para raja, para orang-orang hebat, dia tidak bim salabim langsung jadi seperti itu. Mereka harus melewati penyiksaan diri, mereka harus melewati dengan tirakat, dengan laku, mereka juga harus melewati dengan tahan, tidak gampang tidur. Mereka banyak mengalami tentang penyiksaan diri untuk sampai di dalam apa? Untuk sampai di dalam dirinya, untuk sampai di dalam apa yang dia tahu. Makanya banyak pemaknaan-pemaknaan di dalam hidup ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita cari tahu tentang apa, kemana, tujuannya untuk apa. Seperti contoh, banyak orang membicarakan tentang apa itu pikiran, banyak orang membicarakan apa itu akal, apa itu hati, apa itu jiwa. Sering kita mendengarkan bagaimana tentang alam kematian. Sering juga kita mendengar tentang bagaimana mungkar nangkir dengan seluruh eksistensinya. Banyak kita mendengarkan tentang mizan, banyak kita mendengarkan tentang maksar, banyak kita mendengarkan tentang sirot, banyak kita mendengarkan tentang surga neraka. Yang notabene di ilmu muamalah banyak kita tahu tentang semua itu, insya Allah. Sebagai bahan acuan, tak lain supaya kita itu selalu senantiasa dalam kesadaran dalam kehidupan ini. Kalau kita mau merenungkan, sedikit merenungkan, Al-Quran pun sudah berbicara tentang bagaimana jiwa-jiwa yang dikumpulkan di alam maksar. Sedikit kita membayangkan tentang alam jiwa. Kalau kita mungkin mau diam, mau merenung di dalam kesendirian, di dalam keheningan, di dalam diam, kira-kira jiwa yang dikumpulkan mulai sebelum Adam sampai Nabiullah Adam, sampai para kita sekarang, sampai akhir zaman, akhirnya para jiwa, akhirnya para akal, para hati, para manusia, taruhlah nanti sampai kiamat terjadi, itu kalau para jiwa dikumpulkan nanti kira-kira seberapa besarnya. Lalu bahasa antri yang kita pakai untuk bahasa perenungan,
Manusia yang memiliki jiwa, manusia yang memiliki hati sebelum Adam sampai akhir kiamat nanti, kalau kita berbicara tentang antri, andai kata antrinya satu-satu nanti untuk ditimbang di mizannya Allah sampai berjalan di sirotnya Allah, kira-kira para kita itu kebagian nomor berapa nanti? Terus masa menunggu kita di alam maksar nanti sebelum masuk ke mizan kita, kira-kira pernahkah kita memikirkan itu? Lalu kita hubungkan dengan tindakan, perilaku, perbuatan kita dan keadaan, kahanan, pikiran dan hati kita. Lalu kita hubungkan juga dengan bagaimana kita itu tentang interaksi kehidupan keduniaan, dan kita menyikapi tentang keduniaan dengan seluruh isinya sendiri. Kenapa Allah, kenapa Rasulullah menata, memberikan aturan, melarang, menasihati setiap hambanya untuk berhati-hati dengan dunia. Nah, pernahkah kita memikirkan kenapa sih dunia itu kok segitunya Allah itu berpesan? Kenapa sih dengan dunia kok segitunya Rasulullah Muhammad SAW memberikan perumpamaan, memberikan metafora, memberikan tamsil, memberikan iktibar. Bahkan alam jagat raya yang sama-sama kita alami, yang sama-sama kita pijak dalam keseharian, itu banyak memberikan contoh-contoh untuk apa? Untuk sampai kita di dalam kesadaran. Di dalam keramaian kita tidak akan pernah mendapatkan tentang suara-suara hati, suara-suara jiwa yang mendidik kita. Bal huwa layatum bainatum fi suduril kitab. Jadi di dalam diri manusia itu ada fi suduril kitab. Allah memberikan pengetahuan, pemahaman, ilmu-ilmu mukasyafah, ilmu-ilmu khusus yang enggak diketahui, itu diletakkan di dalam dada, di dalam sudur manusia. Nah, otomatis kalau kita tidak memiliki kepekaan untuk membaca semua itu, lalu kita tidak memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Saya sering menyebutkan, yang saya maksud jiwa-jiwa kita itu bersih, jiwa-jiwa kita itu tidak ternoda oleh tato-tato. Yang saya maksudkan, kita tidak perlu menjadi orang yang sok suci sayang. Kita tidak perlu menjadi orang yang perlintis, sok santri, sok suci. Biarkan kita menjadi jati diri kita apa adanya seperti ini, tetapi kita memiliki keluhuran budi pekerti di dalam diri kita. Cukup kita yang tahu, cukup kita yang merasakan. Selanjutnya, sisa hasil dari kecintaan kita kepada Allah, sisa dari hasil kebersihan kita menjaga kolbi kita, kita berikan manfaatnya kepada siapapun yang kita temui. Sehingga kita bertemu dengan siapapun, berinteraksi biasa dengan siapapun, apapun itu golongannya, apapun agamanya, apapun bangsa, kulit dan rasnya, kita akan bisa berkumpul dengan siapapun seperti Allah. Allah tidak pernah pilih-pilih kasih kepada setiap hambanya yang diciptakan. Allah tidak pernah pilih-pilih kasih kepada hambanya yang diciptakan sebagai manusia. Pernahkah Allah pilih kasih kepada orang bangsa ini, kepada ras ini, kepada suku ini, kepada golongan ini? Pernahkah Allah melebih-lebihkan? Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Rob kita. Banyak pelajaran yang kita ambil, bisa kita ambil dari siapa? Dari Sang Nurin, Nurun ala Nur kita. Banyak pelajaran alam semesta ini memberikan pelajaran kepada kita. Banyak setiap pelajaran di dalam kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, dan di antara jeda seluruh aktivitas kita itu memberikan pelajaran dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki kepekaan, kita tidak memiliki kemurnian jiwa, kemurnian hati, sementara waktu kita memperturutkan tentang pikiran kita dengan seluruh kemauan tentang keduniawian, kita akan semakin jauh karena diri kita lah yang menghijab kita untuk sampai di dalam apa? Di dalam kemakrifatan, untuk sampai di dalam dekatnya kita dengan Allah. Nah, kalau bukan diri kita yang harusnya itu bangun, bangkit, siapa lagi yang membangunkan kita? Hidayah sudah disebarkan oleh Allah, inayah, mahfirah, petunjuk al-hudanya Allah sudah disebarkan.
Tinggal kita yang mengambilnya, mau mengambil apa tidak. Jangan cuma menunggu hidayah dari Allah, menunggu. Allah sudah menurunkan, membeberkan di langit bumi seisinya ini. Sudah dibeberkan, sudah diberikan tentang hidayah Allah. Kalau kita tidak memiliki kemuliaan kolbi, kita nggak berusaha untuk membersihkan kolbi kita, sementara memperturutkan tentang keinginan dari pikiran, terus sampai kapan suatu saat kita akan pulang ke alam kita, suatu saat kita akan pulang ke rumah kita. Untuk para teman, para sahabat, di dalam gua ini ironi kalau kita itu tatkala mendengarkan, ya mungkin seperti apa yang saya sampaikan setiap kali saya berbagi ilmu ini. Ironi apabila tatkala mendengarkan, tatkala menelaah apa yang saya sampaikan, lalu dengan berjalannya detik, menit, jam, hari, dan terlepasnya dari waktu, hilang seperti asap begitu aja, itu sangat ironi. Jadi untuk para teman, para sahabatku, dari saudara-saudara alam sebelah itu masih mencari tentang pengetahuan, masih mencari tentang ilmu, masih mencari tentang jati diri, masih mencari tentang kebenaran, masih mencari tentang rumahnya nanti kelak di alam sana. Mereka sangat sangat antusias untuk menelaah, mencari, memahami ilmu-ilmu ini. Kenapa kita tidak? Andai kata mata hati para temanku, para saudaraku di Ewa Kultur melihat apa keramaian apa yang ada di sini, mungkin para teman-temanku akan menjadikan kesadaran bahwa apa, di sekeliling kita banyak yang betul-betul mengkaji, banyak yang betul-betul ingin berbuat baik, banyak yang betul-betul ingin apa, ingin sampai di dalam robnya, ingin sampai di dalam ilahnya. Nah, kepekaan tidak akan pernah didapatkan oleh diri kita kalau kita tidak biasa apa, tidak biasa mungkin tirakat, mungkin dengan puasanya. Makanya bagi para teman-teman, jadi saya pernah membuka tentang bagaimana ilmu cara-cara bermeditasi, cara-cara untuk duduk tafakur, cara-cara untuk duduk, untuk iktikaf, untuk riyadhah. Saya pernah buka di bab lain. Untuk para teman, para saudaraku, saya pernah buka tentang ilmu bagaimana tentang ilmu pernafasan. Ilmu pernafasan apabila kita mau melakukan itu akan menciptakan kepekaan di dalam diri. Ilmu meditasi apabila kita melakukan dan kita keluar seperti ini, hanya kosong yang kita cari, kosong yang kita ketemui, kosong pikiran untuk sampai ke titik fokus, insya Allah kita akan tahu. Ingat sayang, ada langit, ada bumi. Kehidupan di bumi seperti ini, kehidupan di alam angkasa luar seperti itu, yang tidak ada apa? Yang tidak ada gravitasi dan memiliki rotasi masing-masing. Dan semua itu tanpa zat Allah tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, sementara waktu kita sebagai manusia, masa sayang kita harus kalah dengan apa? Dengan keduniaan. Kita tahu sih hukumnya dunia, kita tahu hukumnya fisika, kita tahu tentang hukumnya materi. Hukumnya materi kan seperti itu sayang. Terus kalau memang hukumnya materi seperti itu, sementara Allah mengajarkan untuk menguasai, untuk menggenggam materi sehingga kita tidak dikendalikan oleh dunia dan materi, kenapa sih sayang kita harus dikendalikan oleh dunia sehingga kehidupan kita ruwet, kehidupan kita masih susah, kehidupan kita masih sambat mengeluh terus, kehidupan kita masih sampai ada efeknya darah tinggi. Ironi sayang, kita punya Tuhan sayang. Kita kalau mengaku umat Islam, kita punya Rasulullah sayang. Bahkan untuk zaman detik sekarang ini, Allah itu sampai memberikan banyak pengetahuan yang dibuka bebas. Seperti contoh di YouTube sayang. Makanya salah satunya saya bersyukur kepada YouTube. Melalui YouTube ini saya bisa berbagi. Siapa tahu bermanfaat bagi 1-2 orang para saudara saya yang ada di Ewa Kultur, saudara-saudara tauhid saya. Jadi silakan para saudara manfaatkan acuan untuk menjadikan kesadaran kita. Suatu saat kita akan pulang sayang. Tatkala kita pulang nanti, kita lewat pintu kematian. Kita nanti harus dimandikan, dikafani, kita nantinya harus disolati.
Dan kita setelah meninggal dunia, setelah mati nanti kita harus dibuang di dalam kuburan, kita harus dikubur, ditutup supaya bangkai kita tidak apa? Tidak bau. Semua itu adalah pelajaran, semua itu adalah metafora yang diberikan oleh Allah untuk kita pelajari sayang. Jadi silakan para teman, para saudaraku semangat di dalam dunia. Semangat di dalam kita itu mengumpulkan harta. Semangat kita untuk bekerja. Untuk pemenuhan syariat kehidupan kita. Untuk pemenuhan kebutuhan keluarga kita. Untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak kita. Lalu jangan pernah lupakan tentang kebaikan jiwa. Ingat sayang, kalau kita mungkin selalu senantiasa peka, selalu senantiasa teliti, selalu senantiasa kritis di dalam berpikir, sementara janji Allah, kulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Ilmuku andai kata direnungkan, andai kata dipikirkan, andai kata dimaknai secara luas, andai kata dicari intisari daripada ilmuku, seluruh samudra raya yang berisi air lautan itu andai kata dijadikan tintanya untuk menuliskan tentang setiap ilmuku dimaknai, tidak akan pernah selesai walaupun di bumi ini ditambah 7 kali lipat samudra raya sebagai tintanya. Artinya bagaimana sayang? Selama para teman, para saudaraku memiliki pengetahuan lalu berniat untuk mencari ilmu dan pengetahuan itu sendiri, Allah akan selalu senantiasa membukakan tentang apa? Pengetahuan itu sendiri. Ilmu, di dalam ilmu pencarian ilmu itu akan berlaku hukum gravitasi. Di dalam setiap kehidupan akan selalu berlaku hukum gravitasi. Apa yang kita tarik di dalam kehidupan, di dalam pikiran ini, yakni itu yang kita dapatkan. Bahkan tatkala kita melakukan sholat sendiri, sholat itu yang dilihat oleh Allah bagaimana keadaan pikiran kita, kemana pikiran kita, ke Allah atau ke yang lainnya. Bagaimana keadaan hati kita tenang, bermahabbah kepada Allah atau ke lainnya. Perlu kita tahu sayang, di dalam diri kita itu, di dalam diri kita ini, di dalam diri ada elemen-elemen, ada unsur yang sangat banyak yang bisa menjadikan diri kita seperti ini dalam bentuk jasad. Di dalam bentuk dirinya ada unsur-unsur yang menunjang merupakan mata rantai untuk sampai di dalam jati diri. Jati diri itu, di dalam diri jati diri itu ada yang tidak pernah terima kita untuk selalu tenang sayang. Tidak pernah terima kita untuk selalu ridho kepada Allah. Di dalam diri kita itu ada yang selalu mengusik diri kita. Tidak pernah ridho manusia itu untuk apa? Untuk bakti kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk ikhlas. Tidak pernah ada yang betul-betul tidak terima. Seperti difilosofikan oleh Allah, yang namanya setan itu tidak akan pernah mati sebelum hari kiamat. Ini filosofi, ini tamsil. Kalau kita kembalikan kepada diri kita, di dalam diri kita itu ada yang merupakan ulat bagi diri kita, yang kalau kita tidak bisa menaklukkan itu akan menyakiti diri kita. Bahkan di dalam sujud, di dalam sholat, di dalam ketaatan dia akan masuk ke situ supaya manusia apa? Tidak betul-betul fokus kepada Allah. Siapa mereka? Nafsu kita. Nafsu kita tidak akan pernah rela kita untuk tenang. Nafsu kita yang ada dalam diri kita tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah rela kita untuk damai, untuk bahagia. Nafsu kita tidak akan pernah mau setiap kecenderungan jiwa kita, lawama, mulhama, syahwat, jiwa uluhiyah, jiwa rububiyah dan hububiyah, ini tidak akan pernah tertenang untuk menjadi Islam. Dia akan selalu digerogoti dengan kecenderungannya, kebiasaannya seperti anak kecil. Nafsu kita selalu menjuruskan kita ke apa? Ke arah kita sama-sama tahu. Lalu kalau kita menjadi orang-orang yang betul waridoka matlubi, yang betul-betul udah ikhlas, yang betul-betul tulus, tanpa mencari tendensi, dia masih menyusupi ke dalam ketaatan, ketakwaan di dalam sujud kita. Bagaimana dia cara menyusupinya? Nafsu cara menyusupinya, yakni akan dimunculkan kelembutan di dalam dirinya, mengakui dirinya, merasa berilmu, mengakui dirinya, merasa selalu taat kepada Allah, mengakui di dalam dirinya yang sangat lembut, kita mengakui banyak pahalanya, mengakui di dalam dirinya kita merasa dekat dengan Allah, mengakui di dalam dirinya bangga dengan semua itu. Ini adalah sangat lembut, nafsu yang sangat lembut, latifatul nafs.
Fahami semua itu sayang. Kalau nafsu yang kasar itu gampang sayang. Kita nempeleng orang, ngerasanin orang, mencaci orang, mendebat orang, berdebat sana sini, menyalahkan sana sini. Lalu kita ngomong semaunya sendiri. Ini nafsu yang kasar sayang. Bagaimana dengan nafsu-nafsu yang lembut yang masih ada di dalam diri manusia, yakni satu biji keraguan ini akan melunturkan, akan meluluhkan semuanya. Apabila masih ada tato-tato di dalam dirinya, tato keangkuhan, tato kedengkian, lalu tato bagaimana? Tato-tato keakuan yang sangat lembut dibungkus dengan ketaatan dan ketakwaan yang tanpa didasari. Allahumma indahal ujbu wal kibru wariya'u wa sum'atu wa nuksanu fi amalilaka walam a'lam bihi alim tutubtu anku wa aslamtu wa akulu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan para teman-teman fahami, mungkin bisa diklik di Google. Nggak tahu Google apa, saya nggak ngerti. Jadi silakan lihat bagaimana tentang artinya, bagaimana tentang kebesaran Allah, bagaimana tentang rahasia-rahasia yang disadari manusia atau nggak disadari manusia, bagaimana yang disengaja atau yang nggak disengaja yang dilakukan perbuatan manusia, bagaimana tentang kelembutan-kelembutan yang nggak disadari oleh manusia. Intinya nafsu itu kalau kita selalu senantiasa tidak akan pernah muncul kesadaran dalam diri, tidak memiliki rem-rem di dalam diri, yakni wujud pemanaan puasa Ramadan kita terapkan di dalam kehidupan mulai dari bangun tidur dan seluruh aktivitas dalam kehidupan sampai tidur lagi, kita akan kalah dengan nafsu-nafsu kita. Sayang, Islam katanya agama yang paling sempurna. Manusia adalah diciptakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Masa sayang kita itu hanya memiliki predikat kesempurnaan, sementara waktu kita yang katanya sempurna, yang katanya kita diberikan kemuliaan oleh Allah, sementara waktu kita tidak pernah bisa menundukkan, menaklukkan, mengalahkan nafsu kita sendiri. Pastinya menundukkan nafsu, menaklukkan nafsu, kembali lagi bagaimana sayang? Pasti dengan ilmu. Silakan para teman-teman, silakan. Siapa tahu dengan dari hati nuraninya selalu senantiasa berbuat baik kepada siapapun, ini menjadikan rahmat Allah untuk sampai di dalam menundukkan hati, menundukkan nafsu. Siapa tahu para teman-teman punya keridhaan, punya keikhlasan, punya kesantunan, punya akhlak, punya keluhuran budi pekerti. Ini menjadikan rahmatnya Allah turun, sehingga kita bagaimana Allah membantu untuk menaklukkan setiap nafsu kita. Saya yakin para teman, para saudara sekalian, semoga step by step, pelan-pelan, setiap kali apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga di dalam riyadhah saya, semoga di dalam tafakur saya, semoga manfaatnya juga diberikan kepada para teman-teman, para saudaraku sekalian. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Untuk para teman-teman, saya punya sedikit oleh-oleh untuk para teman-teman. Kita mungkin selalu senantiasa perjalanan jauh, kita mungkin mau berangkat kerja, kita mungkin mau keluar rumah, kita mungkin mau bepergian kemanapun saja. Tingkat keyakinan para teman-teman tanpa dibuktikan kebenarannya itu tidak akan pernah diyakini. Saya dengan keikhlasan tatkala saya riyadhah, tatkala saya tafakur di dalam gua loyang ini, saya akan memberikan buat para teman-teman. Kalau teman-temanku mau perjalanan jauh, teman-temanku mau keluar dari rumah untuk kebutuhan apapun, supaya para teman-teman selalu senantiasa selamat, selalu senantiasa dijaga oleh Allah, selalu senantiasa diberikan perlindungan. Intinya supaya para teman-teman tidak terjadi kecelakaan di luar, saya kasih oleh-oleh untuk para temanku. Silakan para teman-teman kalau mau keluar rumah, mau bepergian, mau merantau, mau keluar negeri, mau kemanapun tujuannya, teman-teman silakan lihat tentang Gunung Tursinanya. Ini hidung. Jadi teman-teman kalau mau keluar itu menunduk, lihat hidung ini. Kalau teman-teman mau keluar kemanapun hidungnya itu masih kelihatan, silakan para teman-teman jalan. Insya Allah akan selalu selamat, insya Allah akan selalu dijaga Allah. Yang kedua, untuk para teman-teman untuk menambah kekuatan keyakinan tentang melihat ini, jadi kalau hidung kita itu keluar dilihat itu masih ada, kita insya Allah diberikan keselamatan. Yang kedua,
Kalau teman-teman mau perjalanan jauh, mau kemanapun, jadi silakan lihat tangan para teman-temanku. Kalau mau bepergian silakan dilihat gini tangannya, digenggam. Jadi jari ini digenggam, lalu dilihat gini. Kalau tangan ini tetap seperti ini, silakan para teman-teman saudara untuk berjalan. Tetapi kalau tiba-tiba tangan ini begitu dilihat dalam waktu mungkin 5 detik atau 7 detik, lalu berubah jadi segini, tunda 1 jam untuk teman-temanku para jalan. Ilmu ini mungkin tidak pernah didengar, kecuali teman-teman berguru, kecuali teman-teman mungkin melanglang ke sana kemari di dalam mencari pengetahuan ilmu. Insya Allah teman-teman akan diberikan oleh mursyidnya, oleh gurunya, oleh setiap kiai salafnya. Insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi yang berkenan silakan para teman pakai, yang tidak berkenan monggo. Saya hanya berbagi apa yang saya miliki, apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya buktikan. Kalau mungkin secara nalar harusnya saya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu harusnya. Tetapi sampai detik sekarang ini Allah masih apa? Masih menjaga saya, masih memberikan keselamatan kepada saya. Semoga para teman, para saudaraku selalu senantiasa dijaga oleh Allah, selalu senantiasa diselamatkan oleh Allah. Semoga para teman-teman urusan tentang finansial, urusan tentang keduniawian, semoga semuanya dibukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu layah tasibnya. Semoga diberikan kemudahan untuk mencari rezeki. Untuk para teman-teman, semoga seluruh permasalahannya digampangkan oleh Allah. Semoga para teman-teman selalu senantiasa diberikan kesehatan fidini wa dunya wal akhirah. Semoga para saudaraku yang ada di Ewa Kultur, yakni saudara tauhid, semoga dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Saya Ewa Kultur dari Gua Loyang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.